Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 149 sampai 150. Mari kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kita berhenti sebentar. Di sini yang perlu dijelaskan adalah ada nun sukun bertemu dengan huruf ha, maka kita membacanya dengan jelas. Wa min haitsu, seperti itu. Jadi jelas itu artinya jangan ada dengungan. Ya, ini kan kalau dibaca dengung wa min haitsu, ya, tidak boleh seperti itu. Jadi langsung saja wa min haitsu. Kemudian yang dimaksud dengan jelas adalah tidak ada pantulan dari nun sukunnya. Contoh kalau dibaca wa min haitsu, jadi tidak ada huruf tidak ada pantulan. Nun sukun ini ya sudah mati, jadi tidak boleh ada harokat lagi. Wa min haitsu kharajta. Nah, di sini ada jim sukun. Barulah kalau di sini kita boleh memantulkan. Kalau nun sukun tidak boleh dipantulkan. Kalau jim ini memang wajib dipantulkan. Kharajta, nah seperti itu. Kharajta fawalli wajhak. Nah, ini juga jim sukun. Fawalli wajhak. Jadi jimnya harus disukunkan sama dengan yang sebelumnya. Kemudian di sini ada tok juga. Nah, ini juga syatro. Syatrol masjidil haram. Huruf to ini juga harus dipantulkan. Syatro. Jadi sekedar pantulan, jangan sampai berlebihan atau kurang. Nah, kalau kurang atau tidak ada pantulan sama sekali kan akan terbacanya syatro. Syatro itu kan tidak ada pantulan. Maka ini ada pantulannya syatrol masjidil haram. Di sini ada tanda short lam, masih ingat short lam artinya kita lebih dianjurkan untuk melanjutkan. Contoh, syatrul masjidil harami wa innahu, dan seterusnya. Jadi kita lebih dianjurkan untuk melanjutkan. Tapi misalkan kita berhenti juga boleh sebenarnya. Contoh, syatrul masjidil haram. Jadi berhenti, kemudian nafas, lanjut langsung dari sini. Wa innahu lal haqqu mir rabbik. Ada nun bertasydid. Nun bertasydid kita harus mendengung. Wa innahu. Jadi tidak sekedar wa innahu. Wa innahu. Wa innahu. Nah, ini kurang ada dengungannya. Harus dengung ya. Minimal itu 2 harokat. Wa innahu. Nah, kemudian hu di sini kita panjangkan 2 harokat ketika menyambungkan kepada potongan berikutnya. Misalkan ya tidak disambungkan maka tidak ada panjang sama sekali. Wa innah seperti itu. Walaupun sebenarnya tidak lazim yang seperti itu. Ya, biasanya tetap dibaca dengan disambung. Wa innahu lal haqqu mir rabbik. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan ro, maka kita memasukkan nun sukun ini kepada huruf ro sehingga dibacanya mir rabbik, mirro. Jadi jangan dibaca min ro. Jadi memang asal katanya adalah min ro seperti itu. Cuman karena kita menggabungkan menjadi mirro. Kalau kita tidak menggabungkan nun sukun sama ro, maka nun sukunnya dibaca dengan jelas. Contoh, wa innahu lal haqqu min. Nah, min kita berhentinya di min. Sekarang enggak kuat nafas ataupun batuk dan seterusnya. Kita harus berhenti di min. Maka min ini nun sukunnya dibaca dengan jelas. Min seperti itu. Namun ketika kita menggabungkan dengan ro, maka nun sukunnya sudah tidak dibaca tapi dimasukkan kepada huruf
ro sehingga menjadi mir rabbik yang asalnya min rabbik kemudian terbacanya mir rabbik. Nah, seperti itu. Ada tanda qaf lam di sini berbeda dengan yang sebelumnya yang short lam. Kalau yang sebelumnya ini yang short lam ini kita boleh berhenti tapi dianjurkan untuk melanjutkan. Tapi kalau ini kebalikannya, kita boleh melanjutkan tapi lebih dianjurkan untuk berhenti. Wa innahu lal haqqu mir rabbik. Kita berhenti, kemudian nafas, kemudian melanjutkan wa mallah dan seterusnya. Nah, itu yang lebih dianjurkan itu adalah berhenti. Tapi kalau kita mau melanjutkan tidak apa-apa. Wa innahu lal haqqu mir rabbika wa mallah dan seterusnya. Jadi dilanjutkan. Baik, kita ulangi dari wa mallah ya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ada tanwin atau kasrotain di sini bertemu dengan ain, maka kita membacanya dengan jelas. Bighafilin amma lin a itu kan dibaca dengan jelas. Jangan dibaca ada dengungnya lin. Nah, itu kan dibaca dengung, tidak boleh. Ada mim bertasydid, kedudukannya sama dengan nun bertasydid. Jadi sama-sama dibaca dengan dengungan. Kalau ini wa innahu, kalau ini amma, jadi di rongga hidung kita berdengung. Kita lanjutkan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhak. Nah, ini sama dengan yang sebelumnya. Nun sukun bertemu ha sama dengan yang di atas. Nah, inilah yang disebut dengan Quran Turki ini ya. Quran terbitan Turki namanya Mushaf At-Tawafuqat ini memang ketika ada kata wa min haitsu kharajta fawalli wajhak. Nah, di bawah juga sama wa min haitsu kharajta fawalli wajhak. Nah, ini juga sama. Ada kata yang sama itu diberi tanda merah ini. Syatrul Masjidil Haram, di bawahnya juga Syatrul Masjidil Haram. Di bawahnya juga ada syatro. Ya, wa minhum, ini minhum di sini ada minhum. Jadi kata-kata yang sama itu kalau merupakan karakteristik ya keistimewaan dari Quran terbitan Turki namanya Mushaf At-Tawafuqat ini adalah kata-kata yang sama itu diberi tanda merah, diberi warna merah. Nah, ini sudah kita bahas tadi ya. Nah, kita bahas lagi gak apa-apa. Nun sukun bertemu ha ya kita baca dengan jelas. Kemudian jimnya dipantulkan kharajta. Kemudian jimnya ini juga wajhak dipantulkan. Kita lanjutkan kita mulai dari fawalli. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Nah, ini juga sama dengan yang di atas to, maka kita pantulkan syatro. Jadi jangan sekedar syatro. Nah, nanti pahalanya tidak sempurna. Jadi kita ingin pahala yang sempurna adalah kemampuan kita membaca sesuai dengan kemampuan ataupun keilmuan kita masing-masing. Nah, di sini ada jim. Kalau di atas itu ada short lam ya. Short lam ini artinya kita boleh berhenti tapi dianjurkan untuk melanjutkan. Kalau yang jim ini dua-duanya boleh, berhenti boleh, melanjutkan boleh. Jadi bukan masalah dianjurkan atau tidak dianjurkan. Kalau di sini kan masalah dianjurkannya, kita lebih dianjurkan untuk melanjutkan. Kalau di sini bukan masalah dianjurkan, tapi masalah kebolehan. Contoh, kita berhenti di Al-Haram ya. Syatrul Masjidil Haram. Berhenti, nafas, kemudian wa haitsu ma kuntum dan seterusnya. Itu kalau kita berhenti. Sekarang kita praktik melanjutkan. Syatrul Masjidil Harami wa haitsu ma kuntum. Nah, seperti itu. Baik, di sini ada nun sukun bertemu ta, kita bacanya dengan samar kuntum. Jadi dibaca dengan samar. Kemudian ada mim sukun bertemu fa, bacanya dengan jelas. Ma kuntum fawallu wujuhakum. Nah, ada mim sukun, maka kita lihat setelahnya mim sukun ini apa? Huruf shin. Maka mim sukunnya ini dibaca dengan jelas.
Dan tanda yang kedua bahwa mim sukun dibaca dengan jelas adalah sukunnya, tanda sukunnya ini tertulis, maka dibaca dengan jelas. Fawallu wujuhakum syatrahu li'alla yakuna linnas. Perhatikan di sini ada kata syatroh. Syatroh ini ketika kita misalkan berhenti di sini, maka wawu kecil di samping huruf ha. Perhatikan di sini ada wawu kecil di samping huruf ha. Ini menandakan kita harus memanjangkan dua harokat. Syatrohu, hu-nya dua harokat. Kapan? Yaitu ketika menggabungkan kepada kata berikutnya, li'alla. Syatrohu li'alla, syatrohu huli. Nah itu kan dipanjangkan dua harokat. Kalau tidak digabungkan dengan li'alla ini, tidak digabungkan dengan kata berikutnya, maka ini tidak ada panjang sama sekali. Jadi wawu kecilnya tidak dianggap sudah. Kalaupun ada tapi tidak dibaca sama sekali panjangnya. Contoh. Fawallu wujuhakum syatroh. Nah berhenti kan? Berhenti. Maka untuk panjangnya hu di sini tidak ada panjang sudah. Nah, bisa dimengerti ya seperti itu. Jadi kalau berhenti tidak ada panjang sama sekali. Kalau dilanjutkan panjangnya dua harokat. Ini wawu kecil ini. Kemudian ada lam alif kecil di atas. Apa tanda dari lam alif kecil? Tanda dari lam alif kecil ini yang di atasnya ha ini, maka kita diharuskan untuk melanjutkan. Jadi tidak boleh berhenti. Yang barusan kita baca fawallu wujuhakum syatroh. Nah ini nggak boleh. Seharusnya kita membacanya langsung ke li'alla. Fawallu wujuhakum syatrohu li'alla. Nah jadi digabungkan ini. Tanda lam alif kecil ini kita tidak boleh berhenti, tapi kita harus melanjutkan. Baik, kita mulai dari li'alla ya. Jadi dimulai dari li'alla. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah. Di sini yang perlu dijelaskan nun sukun, mohon maaf, nun bertasydid sama seperti yang sebelumnya. Ada amma, ada innahu, ada linnas. Nun bertasydid ini kita harus mendengung. Linnasi 'alaikum. Nah, di sini 'alaikum mim mati bertemu dengan ha. Nah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kalau mim sukun yang sukunnya tertulis, maka mim itu dibaca dengan jelas. 'Alaikum hujjah. Nah, seperti itu. Kemudian yang hujjatun di sini perhatikan. Di sini ada kata hujjatun, tun ini. Lalu kita bacanya barusan hujjah. Kenapa dibaca dengan hujjah? Jadi tak yang bulat ini kita baca dengan huruf ha sebagai huruf ha. Kenapa? Karena berhenti. 'Alaikum hujjah, karena berhenti. Misalkan kita gabung kepada kata berikutnya, maka dia akan kembali sebagai huruf ta seperti bagaimana biasanya. Kemudian tanwinnya juga terbaca, huruf ha-nya berganti huruf ta, kemudian tanwinnya bertemu dengan huruf hamzah sehingga dibaca dengan jelas. 'Alaikum hujjatun illa dan seterusnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan dari illa ya. Illalladzina zalamu minhum fala takhshawhum. Ada nun sukun bertemu ha, maka kita baca dengan jelas. Mim sukun bertemu fa, kita juga baca dengan jelas. Seperti yang sebelumnya, kalau mim sukun yang sukunnya tertulis, maka mim sukun itu dibaca dengan jelas. Begitu juga dengan nun sukunnya. Nun sukun yang sukunnya tertulis, maka nun sukunnya dibaca dengan jelas. Jelas apa artinya? Sudah dijelaskan di yang sebelumnya. Tidak ada pantulan, tidak ada dengung, tidak ada samar. Minhum fala takhshawhum wakhshawni. Mim sukun lagi bertemu wawu ya. Mim sukunnya terbaca dengan jelas karena sukunnya tertulis. Wakhshawni wali utimma ni'mati. Mim bertasydid sama dengan nun bertasydid, sama-sama dibaca dengan dengungan. Wali utimma
ni'mati 'alaikum. Alaikum di sini mim sukun. Dilihat bertemu dengan wawu. Maka dibaca dengan jelas. Wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Mim sukun bertemu ta kita juga baca dengan jelas. Ini sekarang versinya lagi mim sukun yang sukunnya tertulis ini. Sukunnya tertulis maka dibaca dengan jelas semuanya. Baik pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, mari kita praktek satu kali membaca. Mari kita baca bersama-sama agar langsung praktek sehingga bisa langsung lancar insyaallah. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah fawallu wujuhakum syatrahu li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illal ladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum wala'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pemirsa ngaji Quran bisa istiqomah untuk menyelesaikan pembelajaran sampai 30 juz insyaallah. Tetap semangat belajar mengaji Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.